Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling bersama Bu Agnes. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, apa itu arti bertanggung jawab atau tanggung jawab? Adakah yang tahu? Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, ada kata-kata wajib. Jadi, yang terjadi saat ini adalah kalian menjadi seorang murid atau seorang siswa atau seorang pelajar. Sehingga kalian berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang siswa. Jadi yang berkewajiban untuk menanggung siapa? Kalian. Ya, kalian sendiri. Itu arti dari tanggung jawab. Nah, kemudian apa saja tanggung jawabku sebagai seorang siswa? Ada yang tahu? Yang pertama, tentu saja tanggung jawabnya adalah belajar. Kalian seorang pelajar, maka kalian berkewajiban untuk belajar. Nah, belajar di sini karena sudah menjadi tanggung jawabnya, maka bukan lagi diperintah, disuruh-suruh, apalagi dipaksa-paksa oleh orang tua untuk belajar. Karena ini tanggung jawabmu. Kalian sebagai seorang pelajar sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi tanpa disuruh lagi, tanpa dipaksa, sudah sadar, oh aku harusnya belajar ya, karena aku seorang siswa. Kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran dari pagi. Nah, saat ini anak-anak sedang dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Melakukan pembelajarannya dari rumah. Dan diminta untuk mulai dari pagi sudah mengikuti pembelajaran. Sudah ada kegiatan. Nah, anak-anak bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatannya. Ya, nah, memang boleh untuk tidak mengikuti dari pagi, tetapi bolehnya ini karena ada alasan yang memang benar-benar penting. Mungkin karena internetnya mati, atau alat yang digunakan misalnya laptop atau HP-nya sedang bermasalah. Nah, itu boleh. Tetapi kalau misalnya karena males lah aku mau bangun siang, nah ini berarti tidak bertanggung jawab. Ya, seperti halnya kalian ke sekolah, maka kalian diminta untuk tetap mengikuti pembelajaran dari rumah seperti halnya ketika kalian bersekolah seperti biasanya. Jadi ikuti pembelajaran dari pagi dengan penuh semangat. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara mandiri dan tepat waktu. Hampir setiap hari atau bahkan ada guru yang setiap hari memberikan tugas. Dan biasanya tugas ini ada batas waktunya. Anak-anak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu dan secara mandiri. Mandiri bagaimana? Artinya tugasnya betul-betul dikerjakan oleh kalian sendiri. Boleh ketika ingin bertanya kepada orang tua, kepada kakak, atau siapa saja yang bisa ditanyai, boleh. Tetapi bukan berarti mereka yang mengerjakan. Tetap ini tanggung jawabnya anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan diberikan atau dikirimkan tepat waktu. Ketika saya sering lupa, maka ketika sudah mendapat tugasnya, segera dicatat tugasnya apa dan dikumpulkan kapan. Dicatat kemudian ditempel di tempat yang mudah dilihat sehingga anak-anak tahu. Nah, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengerjakan PH atau ulangan dengan jujur. Nah, ketika anak-anak mengerjakan ulangan, anak-anak di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah.
Bapak Ibu guru tidak bisa melihat secara langsung kepada anak-anak, tapi Bapak Ibu guru percaya bahwa anak-anak bisa mengerjakan secara jujur. Namanya ulangan. Ulangannya tidak boleh buka buku, tidak boleh bertanya kepada siapapun, dikerjakan secara sendiri. Ya, seperti halnya ketika di sekolah, ketika ada ulangan, kan kalian tidak boleh untuk bertanya kepada siapapun. Dikerjakan secara sendiri. Buka buku juga tidak boleh. Sama seperti halnya ketika di rumah, hal itu juga berlaku. Maka tanggung jawabnya anak-anak adalah mengerjakan dengan jujur. Ya, nah itu adalah tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar. Kemudian, anak-anak juga diminta untuk berani untuk bertanggung jawab agar mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, tanggung jawabnya tadi yang sudah Bu Agnes sebutkan, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanggung jawabnya agar kalian mendapatkan hasil belajar yang baik. Belajar, mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian mengerjakan ulangan-ulangan. Nah, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kalian mendapatkan hasil belajar yang baik. Berani untuk bertanggung jawab. Kemudian juga bertanggung jawab menerima jika tidak mendapatkan hasil yang kurang baik. Anak-anak juga diminta untuk berani untuk mengakui ketika memang hasilnya kurang baik. Misalnya mengerjakan tugas kemudian nilainya kurang. Anak-anak harus berani untuk mengakui bahwa oh iya ini hasilnya kurang karena aku mengerjakannya kurang sungguh-sungguh. Misalnya ulangan, hasil ulangannya ternyata remedi. Oh ini karena kemarin aku tidak belajar dengan baik. Nah, berani untuk bertanggung jawab. Atau misalnya harusnya mengerjakan tugas tetapi mengirimnya telat. Harus berani bertanggung jawab menerima konsekuensinya ketika ditegur oleh guru. Tidak menyalahkan orang lain, tetapi menerima, oh ini memang salahku karena kemarin lupa. Bukan lantas menyalahkan mamanya, papanya yang lupa mengirim. Ini gara-gara mama, ini gara-gara papa lupa mengirim. Bukan, ini tanggung jawabmu untuk menerima jika tidak mendapatkan hasil yang kurang baik. Harus berani, tidak lantas menyalahkan orang lain. Karena memang ini tanggung jawabmu. Karena ketika misalnya kalian belum bisa mengirimkan tugas, belum bisa mengirimkan hasil ulangan, ya, kemudian meminta bantuan orang tua. Tetapi kan yang mengingatkan kalian, maaf Pak, tugasku tadi sudah dikirim atau belum? Ya, nah itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Jadi tidak menyalahkan orang lain, ya, berani untuk bertanggung jawab menerima. Baik, kemudian, nah, bagaimana jika tidak mempunyai rasa tanggung jawab? Apa yang terjadi? Cenderung mengandalkan orang lain atau lebih mengandalkan orang lain, seperti yang Bu Agnes jelaskan tadi. Sedikit-sedikit orang tua, ada tugas dikerjakan orang tua, ada ulangan setelah dikerjakan diperiksa dulu oleh orang tuanya. Mama lihat, betul apa salah, padahal itu tanggung jawabmu, ya, mengandalkan orang lain. Juga menjadi tidak mandiri karena lebih mengandalkan orang lain. Memang betul, kalian boleh untuk bertanya ketika itu memang tugas, tapi kalau ulangan kan tidak boleh, ya. Nah, tetap yang mengerjakan kalian sendiri. Kalau yang mengerjakan tugasnya orang lain, itu berarti kalian masih mengandalkan orang lain. Menjadi tidak mandiri. Nanti ketika ada kesalahan, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan orang tuanya atau kakaknya atau orang yang membantu tadi yang disalahkan. Padahal itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawabmu.
tugasmu sebagai seorang pelajar. Ya. Nah, itu ketika anak-anak belum mempunyai rasa tanggung jawab. Lalu, ada pertanyaan dari Bu Agnes. Sudahkah kalian mempunyai sikap untuk berani bertanggung jawab? Berani untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya dengan baik, berani untuk menerima ketika gagal. Sudahkah mempunyai sikap itu? Anak-anak jawab sendiri ya. Nah, kalau belum, kapan kalian akan belajar untuk bertanggung jawab? Nah, ini jawabannya adalah secepatnya, mulai saat ini. Ya, belajar untuk berani bertanggung jawab. Belajar untuk berani menjadi anak yang mandiri, mengerjakan segala tugasnya secara sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain itu berarti menyerahkan semua yang harusnya kalian kerjakan, tetapi dikerjakan oleh orang lain. Ya, nah mulai saat ini anak-anak silakan untuk belajar bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan yang seharusnya kalian lakukan sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa. Gitu ya. Nah, baik anak-anak, demikian yang bisa Bu Agnes jelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bu Agnes jelaskan benar-benar bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan selamat pagi.